semuanya, balik lagi dengan Nia di sini dan Salwa di sini di podcast Duduk Dulu Yuk episode kedua bareng BPH. Nah, kalau podcast kemarin kita ngobrol sama Bang Hazrian selaku ketua, kali ini kita lanjut nih ke tahap berikutnya yaitu para BPH-nya. Boleh dong teman-teman BPH open mic dulu gitu, kenalan sama pendengar malam ini. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanif Bagus Zulkarnain, asalnya dari Malang tapi tinggal di Bogor. Terus buat moto hidupnya doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Ingat. Terus status ya insya Allah. Nama Febrianti Regina Cahyani, bisa dipanggil Febi atau Febri. Tapi sebenarnya kalau di rumah juga dipanggil Gita sih, tapi di sini Febi aja. Asal dari Bekasi, tepatnya Bekasi Selatan. Terus moto hidupnya follow your little heart. Buat status, alhamdulillah masih single. Oke, makasih Febi. Kenalin, nama Raiza Tripangesti dari Cianjur, Jawa Barat. Moto hidup sedikit bicara banyak bertindak. Status ya apa sih single, akui aja ya guys, kalau kalian jomblo gak usah malu-malu. Oke, Kiki. Oke, makasih Kak Ijul. Nama aku Fikri Fatimah Zahra, tapi biasa dipanggil Kiki. Terus asal dari Bogor di Ciawi. Moto hidup jadi diri sendiri aja sih. Terus status single. Oke, halo semuanya, kenalin, nama aku Yolisa Waluwo, tapi biasa dipanggilnya Nana. Terus asalnya dari Indramayu. Moto hidupnya itu tetaplah berbuat baik walau dijahatin. Terus sama statusnya masih sih, udah. Ya guys, jadi BPH itu kalau cewek-ceweknya pada single semua, kecuali kalau Nana gak tahu sih, masih dirahasiain ya sih. Tapi mau itu dong, itu kalau tadi tuh Febi tuh dipanggil Gita. Iya, betul. Kok udah sih, dari mananya? Iya, jadi kan nama kan Febrianti Regina Cahyani ya. Sebenarnya dulu tuh orang tua aku, utamanya mama, pengennya Febrianti Regita Cahyani. Cuman ada salah ketik gitu tapi waktu itu kata ayah ngurus akte tuh ribet banget. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa Regina aja. Karena Regina juga katanya artinya bagus, nggak ngelenceng kemana-mana gitu. Tapi tetap mau dipanggil Gita gitu. Jadi ya udah Gita aja sampai gede. Oke. Ya, unik juga ceritanya. Semoga para pendengar udah kenal ya. Tapi siapa sih emang yang nggak kenal sama BPH gitu? Jadi kita langsung ke topik pertama aja ya. Nah sekarang nih aku mau nanya ke semua teman-teman deh, kayaknya teman-teman BPH. Kalau menurut pandangan teman-teman, tujuan BPH ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau dari akunya sendiri gitu, aku tuh kayak yang manut gitu loh, maksudnya ngikutin aja Bang Hazrian arahnya mau kemana. Pengen kalau dari fakultas gitu, organisasinya nggak melulu BEM kayak gitu. Himasiter kayak pengen dibuat muncul gitu tadi ke permukaan. Setuju sih sama Febi gitu kan. Kalau tahun ini tuh lebih diperkuat ke branding. Makanya kalau misalkan kita bedain dari tahun kemarin sama tahun sekarang itu lebih banyak kegiatan ini sih, postingan kayak gitu lebih banyak sekarang. Kayak misalkan sekarang ada podcast, ada yang itu kan sekarang lebih kreatif ya, karena dari kabirnya sendiri juga ingin hal baru, dan juga Hadrian juga ingin ini, kita itu targetnya masih itu followersnya 3.000 orang. Nah sekarang udah 2.000 teman-teman, masih 1.000 lagi kan. Jadi tujuan yang pertama kita itu branding papernya sendiri di IPB, terus juga pengennya internasional gitu demi kebermanfaatan. Pasti kayak gitu sih. Apa ya, buat ini juga sih teman-teman, biar kita tuh seenggaknya walaupun online tapi masih ada kegiatan untuk bikin kita saling kenal dan juga kerja bareng gitu. Mantap. Nah, aku sih sebenarnya penasaran sih sama jawaban Bang Hanif. Bang Hanif kan kill gitu ya, yang paling jelas dekat sama ketua. Kalau Bang Hanif sendiri, menurut Bang Hanif, tujuan BPH itu apa Bang? Tujuan BPH ya, kalau menurut gue secara umum sih BPH ini mengayomi, terus membersamai juga, sama mengarahkan sih
karena kan BPH yang berhubungan sama luar gitu. Urusan-urusan dari IPB gitu kan nyampainya ke BPH dulu ya. Jadi kayak dari BPH baru menyampaikan kayak ke bawahnya, jadi ya nggak keluar jalur lah istilahnya gitu. Sudah sih kayaknya cukup itu aja menurut gua, karena itu sudah bagian besar sudah mencakup tugas dari BPH. Terima kasih. Kalian tuh di BPH tuh belajar apa aja sih yang penting banget buat kehidupan kalian selanjutnya? Kan pasti ada tuh. Kalau aku ya, ini hal kecil sih. Jadi kayak di BPH tuh ngajarin sabar gitu. Jadi kadang nih ada beberapa masalah, terus aku tuh ceritain ke BPH kayak, gini. Tapi tanggapan Bang Hajrian, Bang Hanif, Kak Ijul, Kanana, Febri gitu, kayak positif gitu loh. Mereka tuh bikin aku tuh mikir kayak harus mikir positif gitu. Mantap banget Kiki, itu penting sih tentang positive thinking, karena negative thinking itu kalau meracuni tidak baik, kalau berhati-hati memang penting. Ini sih yang paling belajar banget tuh menurut aku ya, belajar meneruskan informasi, karena dari IPB, dari dari Ditmawa ke DPM, terus nanti ke kita, dan kita itu masih harus nerusin ke sekretaris ataupun bendaharanya. Dan itu tuh gimana ya, kita itu belajar gimana caranya kita tuh bisa bikin mereka ngerti. Dan emang di waktu awal-awal tuh kayak aku bingung, masih nggak tahu caranya yang benar tuh gimana. Nah, jadi miskomunikasi itu pasti banyak banget kan. Nah, semakin kesini tuh kayak semakin terarah gitu. Oh, jadi harusnya tuh kayak gini. Kalau misalkan kita ingin orang lain bisa ngerti juga, kalau perlu ya langsung jelasin ke orangnya gitu. Jadi grup aja tuh ternyata nggak cukup, teman-teman, butuh ketemu langsung ataupun butuh bicara personal gitu sih. Tapi ya kayak bisa kayak saling menghargai gitu loh. Ibarat kan kita banyak kayak pendapat atau ada miskom kayak gitu, jadi kita ya saling menghargai, dan ini sih bikin aku tambah teliti gitu loh bagi waktu. Soalnya kayak aku sendiri orangnya nggak teliti gitu, tapi semenjak kayak BPH tuh kayak harus. Menurut gua yang salah satu dari yang penting ya, berkomitmen sih, berkomitmen terhadap pilihan yang sudah diambil. Gak masuk BPH ya tolong berkomitmen di BPH gitu, di tempat lain juga sama, karena komitmen itu berat. Maksudnya kayak karena manusia ini pasti ada capeknya, ada down-nya, ada burn-out-nya. Jadi sebisa mungkin buat menjaga komitmen itu ya, kalau lagi capek ya ngomong aja gitu, ngomong ke kita biar kita juga ngerti gitu, nggak tiba-tiba ngilang dan nggak ada kabar kan malah nyusahin jatuhnya ujung-ujungnya. Jadi ya komitmen karena itu juga menunjukkan integritas diri kita gitu. Bener banget nih, orang-orang yang komitmen itu emang zaman sekarang susah nih. Enggak sih, banyak sebenarnya, cuman ya benar tadi kata Bang Hanif, kalau misalnya udah capek tiba-tiba ngilang. Oke, mungkin Febri mau nambahin, ada nggak kira-kira Feb? Mungkin jawaban aku kurang lebih sama kayak Kak Ijul ya. Gimana cara kita memimpin para sekretaris biar mereka itu terarah dalam mengurusi kesekretarisan pokoknya. Kalau aku ya, karena aku sekretaris di sini. Mantap Feb. Ya, aku udah dengar tadi keren banget dari dari jawabannya. Ada yang belajar leadership, sabar, komitmen. Nah, itu kan pelajaran itu tuh pastinya gitu ya dapat dari pengalaman. Nah, dari pengalaman atau mungkin nggak dari pengalaman, itu dari kendala-kendala yang ada gitu loh. Nah, kalau misalnya selama jadi BPH ini, kadang kan suka ada kendala dan masalah itu. Gimana caranya sebagai BPH itu ngadepin masalah yang mungkin bisa dibilang besar atau complicated gitu, gimana cara brainstormingnya, ngerundinginnya atau mecahin masalahnya gitu sebagai BPH tuh. Iya, jadi tuh pasti masalah sih banyak ya. Yang paling berat itu masalah itu yang aku pernah alamin di himpunan ini, kita harus kayak bersikap adil. Soalnya ada misalkan ada biro yang iri atau apa, dan itu kan kadang orang tuh gimana ya, punya unek-unek tapi yang ngomongnya itu di belakang gitu loh.
Tapi jadi kan kayak sama seharusnya itu ibarat misalkan ada masalah atau apapun itu kayak kita kan punya internal gitu ya, mungkin bisa kalau ke BPH-nya mungkin masih nggak enak atau apa, jadi kan bisa ke internal dulu gitu. Misalkan ada masalah atau apa, daripada pokoknya itu udah keluar duluan gitu, sedangkan kita himpunan sendiri aja nggak tahu gitu loh. Jadi itu ibarat lewatin internalnya dulu gitu ya. Terus habis itu terus ke BPH-nya, terus ya misalnya kita ngomong sama yang orang tersebutnya gitu yang ada masalah, kita langsung kayak ngomong langsung gitulah, ibarat langsung to the point ke orangnya tersebut, tapi nggak empat mata aja gitu loh ngomongnya, nggak orang lain tahu gitu. Oke, berarti istilahnya mah jadi ya sebagai BPH itu dianggap wadah juga gitu ya harusnya. Tapi mungkin memang orang kayak nganggapnya ini kegedean nih kalau masalahnya langsung dituangin ke sini gitu. Ya pastinya kalau online gini karena bisa suka ada urusan mendadak gitu, apalagi kan kalau di rumah ya, karena semuanya lagi di rumah dan ya jadi suka banyak kendala yang tiba-tiba lah, jadi kayak aduh susah nentuin waktunya sebenarnya, internalisasi juga susah. Iya sih sebenarnya kerasa juga di biro kita juga kadang kalau online gini justru apalagi kalau meet susah banget gitu nentuin waktu-waktu semuanya kosong gitu. Kalau dari aku permasalahan tuh kadang kalau online gini ini sih suka salah paham gitu, apalagi kan kita tuh komunikasi paling chat atau telepon gitu kan, jadi kadang suka ada info yang salah paham kayak gitu-gitu sih. Tapi setuju banget sama Kiki karena kalau chat-chat tuh nggak ada intonasinya gitu, jadi pasti kadang menimbulkan kesalahpahaman. Ya kan? Ya gitu, kalau namanya online ya kita nggak tahu gitu gimana keadaan sinyal dari masing-masing pengurus. Apalagi kita juga jadi bingung nih, mereka itu nggak joinnya karena emang semangatnya udah kendor atau emang sinyal. Kata Bang Hanif nggak boleh seuzon, Feb. Susah juga soalnya online, Mas. Jadi yang harus diperhatiin sebenarnya kalau online tuh benar-benar internalisasinya sih menurut aku. Oke deh. Kita juga ini sih kalau di online kayak gini ya, komunikasi itu benar-benar penting, dan juga kayak dulu tuh aku pernah masalah yang aku alami sendiri gitu kan sama kepanitiaan gitu, dan ini emang salah akunya juga gitu. Dan aku tuh langsung ke BPH, ke grup PN tanpa ngechat-chat dulu gitu, biar mereka tuh kayak langsung ceritanya gitu kan. Jadi setelah aku cerita kayak gitu juga gak lama kemudian Hajrian tuh kayak bikin game itu apa gitu. Kalau misalkan Hajrian biasanya orangnya cepet, dia tuh pengen beres. Kalau misalkan nggak kita semua yang kumpul di game dia tuh kayak nelpon aku sendiri gitu loh. Dia dengar dari aku gimana ceritanya, terus juga dia dengar dari pihak lainnya gimana ceritanya, dan nanti dia bakal cari jalan tengah buat nyelesain masalah itu sih. Iya, berarti emang kalau di online ini sebenarnya yang paling penting itu belajar memahami satu sama lain sih kayaknya ya, intinya gitu. Apalagi kan BPH nih kayak yang core dari semua biro gitu. Kalau misalnya dari BPH-nya udah miskom gitu ya pasti nantinya malah makin komplikasi gitu masalahnya gitu. Ini sebenarnya ada pertanyaan last but not least, ini siapa tahu spesial mau disampaikan sama Nia. Boleh Nia? Oke, bentar. Kok agak lupa pertanyaannya, saya panjang ini. Kan biasanya orang-orang tuh kayak menghindari untuk daftar jadi BPH, kecuali emang yang percaya diri lah ya. Kayak takut gitu loh, kayak aduh BPH nih, aduh tinggi banget nih, aduh tanggung jawabnya gede banget nih. Kira-kira kalian punya pesan nggak sih buat mereka-mereka yang masih belum percaya diri buat daftar ke BPH? Karena kalau dilihat dari tahun ini ya, kan yang daftar BPH itu dikit, malah kemarin tuh pas aku lihat daftar Masiter tuh kayak Febri, Kiki, anak 56-nya cuma 2 orang itu yang daftar. Febri bukan ya? Kiki doang lah ya? Kiki doang. Nggak ada malah. Nggak ada, masa sih? Kayak kemarin ada gitu.
di Excel-nya. Cuma nggak tahu deh, apa salah lihat Ya itu pas dibuka lagi Setelah ditarik, setelah ditarik. setelah disuruh masuk gak lu masuk gak? Kalau strike ya. Jahat banget. Oke, gimana nih? Jadi ada yang punya pesan nggak nih? Siapa yang mau jawab? Aku deh. Jawab. Siapa yang mau jawab? Nana ya? Boleh. Banyak apa ya, ide tuh nggak usah takut, nggak usah berpikiran BPH itu berat gitu ya, karena kita juga pasti bareng-bareng juga gitu. Terus juga yang paling enak itu karena kita lebih sedikit, jadi mempersatukan pemikiran itu lebih mudah, menghargai dan memahami itu lebih mudah karena hanya dari 6 orang kan, belajar bareng-bareng juga gitu. Kita sama aja, semuanya kan sama-sama manusia gitu. Bener sih, kayak sama-sama manusia, dan kalau misalnya semuanya dikerjain bareng-bareng gitu pasti ya nggak begitu berat. Dan kalau misalnya satu sama lain bisa saling memahami, pasti bawaannya ringan aja gitu mau jalan ke depan, ya nggak sih? Ada yang mau nambahin mungkin? Ya mungkin juga kalau misalkan kalian mau keluar dari zona nyaman itu pasti bagus banget sih. Maksudnya bener-bener ini tuh kayak karena kita buat nge-challenge diri sendiri gitu. Bisa nggak? Apalagi kan kayak orang yang kayak aku tuh, aduh males banyak kegiatan gitu kan, banyak ngurusin banyak hal gitu. Sama-sama. Ya bikin aku mikir gitu, gimana cara bagi waktunya, gimana biar aku tetap bisa santai tapi tetap kerjain gitu BPH itu sih. Terus juga apa ya, buat orang-orang yang memang dia ingin belajar untuk menjadi rapi, mungkin untuk menjadi teliti, untuk menjadi orang yang memahami orang lain juga, itu benar-benar. Oke, tuh didengerin guys. Oke, jadi ada lagi nggak yang mau menambahkan gak nih? Mau. Dikit aja sih sebenarnya. Apa ya? Yang pasti kalau kalian pengen buat daftar BPH tuh mantepin hati kalian dulu ya. Yang pasti itu mantepin serta pikirkan matang-matang. Bukan nakut-nakutin ya, tapi lebih ke mempersiapkan diri. Kalau menurut gue itu mempersiapkan diri buat pikirkan matang-matang bahwa resikonya apa aja, dan bandingkan dengan pelajaran yang bakal kalian ambil gitu kalau masuk BPH. Dan menurut gue itu sangat worth it, sangat-sangat berguna ke depannya begitu, karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil kalau kalian masuk BPH gitu. Terus kedua, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena di zona nyaman kalian mungkin kalian sudah terlalu banyak belajar di situ, kalian belum mencoba untuk belajar di tempat-tempat yang kalian rasa mungkin tidak nyaman, tapi kalian tetap bisa ambil pelajaran kok di situ gitu. Ya kita semua baru di BPH, yang lama cuma Nana doang kan. Jadi kita semua sama-sama belajar gitu, sama-sama bareng-bareng gitu. Karena juga bisa minta ilmu dari di BPH sebelumnya. Banyak kok bisa belajar dari mana-mana. Asalkan kalian mau, gitu doang sih sebenarnya. Asal kalian mau dan kalian sungguh-sungguh gitu berada di BPH. Sebenarnya tadi bukan nakut-nakutin ya, lebih ke mempersiapkan diri kalian gitu, karena pasti sangat menguras pikiran, sangat menguras mental juga. Hati-hati sih, lebih ke ya mempersiapkan diri kalau menurut gue lebih tepatnya, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian pikirkan matang-matang sebelum mengambil BPH gitu. Jadi nakut-nakut ya, semoga nggak ada yang takut ya. Itu cuma ini kok biar kalian biar bukannya takut tapi lebih takutnya malah nggak ada yang daftar, ditakut-takutin. Apa ya? Ini parah, nanti pada nggak mau daftar lagi nih. Itu di-cut aja ya. Itu di-cut, diganti tolong. Pokoknya kalian daftar aja, cobain dulu deh. Cobain dulu. Setelah keluar baru kalian ngomong merasa puas atau enggak, merasa senang atau enggak gitu. Cobain dulu deh. Coba-coba kayak Siska Hall ya, jangan lupa ya guys, dicoba BPH. Ya. Aduh, apalagi nih? Udah selesai deh. Udah habis pertanyaannya. Iya, itu sebenarnya kayaknya itu pertanyaan resmi sih. Sekarang kalau misalnya ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Oke, sekarang kan ini ya, kalian kan udah kerja bareng udah agak lama nih. Udah hampir mau 1 tahun, hampir lah ya, hampir doang. Enggak ya? Udah berapa lama sih?
setengah tahun. Setengah ya? Oh iyalah ya, setengah tahun udah lumayan lama. Ada nggak sih cerita-cerita yang paling berkesan atau lucu mungkin? Ceritain Coba Ki. Kiki boleh. Apa ya? Yang jadi ini sih, jadi waktu itu tuh kita pernah rapat gitu kan. Nah itu tuh bablas sampai malam dan emang Bang Hajriannya tuh emang udah capek banget gitu. Jadi awalnya tuh dia rapat sambil duduk nih. Nah lama-lama tuh dia sambil tiduran. Tapi kita tuh udah ngewanti-wanti gitu kayak hati-hati nih abis ini ketiduran gitu. Terus Bang Hajrian tuh bilang enggak gue pura-pura tidur aja kayak gitu. Tapi tiba-tiba tuh beneran ketiduran gitu. Terus dengan kamera zoom dia yang masih on, gimana ya kalau orang tidur kan kadang gerak sana gerak sini gitu kan. Jadi tuh kita tuh di zoom jadi kayak nontonin Bang Hajrian tidur gitu. Terus kayak posisinya aneh-aneh lah, kayak bikin ngakak gitu deh. Makin malam semakin banyak yang terbuka guys. Iya bener-bener. Terus alhamdulillahnya kita jadi nggak rapat, jadi gibah. Waduh. Tapi kayaknya asik deh ya itu kalau misalnya rapat gitu. Aku sebenarnya mau nanya personal gitu sih. Kalau BPH itu rapatnya emang 1 minggu tuh berapa kali? Oh tiap minggu sekali guys. Banyak banget. Tapi kayak sibuk banget gitu BPH tuh ya. Sibuk julid kayaknya. Sibuk nge-review biro. Aduh. Oke, sibuk nge-review biro sambil ngegibah. Astaga. Tapi BTW kita udah sampai di ujung acara nih akhirnya. Acara. Dan makasih banget buat BPH yang udah bersedia hadir nih. Sharing kita jadi berbobot gini. Kita langsung tutup aja kali ya, Sal. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, kepala yang menerima, dan hati yang memahami. Aku Salwa. Dan aku Nia, Pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Oh iya, jangan lupa diisi surat kalengnya. Udah buka sih termin keduanya.